maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Satu kampung diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Karena pengalaman saya, mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja kosong, tidak harus sholat berjamaah. Satu kampung diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound sistemnya. Yang di belakang suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang nggak jelas, yang nggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4, Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu? Setuju. Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua. Kalau ibu punya suami setia seperti begini,
jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi harapan umat dan bangsa insyaallah. Ustaz Somad ini tidak adil, dia suruh bangun masjid, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuman tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang bangun masjid, nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa nggak bisa sholat duduk di kursi? Nggak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat, kepala di sini, miring ke kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Gak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Gak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati. Ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5. Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, saya nggak suka zikir yang pakai lagu-lagu, lantun-lantun. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Saya nggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hai Abdullah bin Abbas, ya, kamu hidup di zaman Nabi?" "Saya hidup sezaman dengan Nabi." "Nabi kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan?" "Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir waktu itu saya di luar masjid." Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir, padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang nggak betul. Masa kita zikir la ilaha illallah,
Saya cuman mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Kuat. Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat, karena sekarang banyak orang selesai sholat paling subhanallah, 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 subhanallah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul dzikri la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong, ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf, ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker, apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto. Dulu waktu muda nggak ada yang ngajak foto, sekarang sudah tua, ini namanya viral terlambat. Berzikir usahakan 100. Banyak orang berzikir baru 10 sudah berhenti. Kalau tidak bisa ramai-ramai di rumah, bangun malam istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang banyak orang pergi umroh, pergi ke toko tasbih, tasbih kayu enggak jadi, tasbih batu enggak jadi, tasbih permata enggak jadi. Memilih tasbih 1 jam, bertasbih 2 menit. Beli tasbih 100, pulang ke kampung, bagi ke kawan, bagi ke tetangga, bagi ke teman, bagi ke saudara. Begitu selesai, tinggal 1 disangkutkan di mobil. Mobilnya yang bertasbih. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobil masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau ngasih kenang-kenangan, kasihkanlah tasbih. Ketika dia bertasbih, pahalanya mengalir juga ke kita semua insyaallah. Maka bagi yang berkecil hati, nggak enak Ustaz Somad tadi ceramah, ceritanya bangun masjid saya nggak punya uang, ceritanya beli karpet saya nggak punya duit, ceritanya beli kulkas saya di rumah nggak ada kulkas. Jangan bersedih hati. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal, yang banyak uang dengan uangnya, yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya,
Kita doakan Pak Bupati membangun masjid megah setiap kecamatan insyaallah. Dengan tanda tangan APBD bangun masjid. APBD bangun masjid. Basnas Badan Amil Zakat Nasional bangun masjid. Mana bisa bangun masjid dari uang zakat Pak Ustadz? Bisa. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dari mazhab Syafi'i, karena kata beliau asnaf fisabilillah, masuk di dalamnya masjid. Tapi jangan gara-gara dipakai bangun masjid lalu fakir miskin tidak makan. Loh, itu di luar kok ada pakai baju mirip baju saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah ini jam 4, sekarang sudah jam 5. Sesuai dengan kode etik Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit. Tunggu beberapa menit lagi, sedikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Jamnya sudah bagus. Beginilah penempatan jam yang bagus supaya khotib naik ke atas mimbar, dia tahu waktunya sudah berapa menit. Karena banyak di beberapa masjid dipasang jam dindingnya di samping. Gimana khotib mau melihat? Dipasang. Kenapa jam itu nggak bergerak dari tadi? Saya sudah tausiah 1 jam. Mudah-mudahan 60 menit ini bermakna buat kita. Bagi yang banyak uang bangun masjid, punya kekuasaan bangun masjid, tak ada uang beli karpet, belikan AC, belikan kipas angin, belikan kulkas, belikan mukena. Yang tidak sanggup, ramaikan sholat berjamaah. Yang tidak sanggup, berzikir dan berpuasa sunat. Jangan membatasi amal pada satu ibadah saja. Mudah-mudahan semua ibadah bisa kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita